Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Dulur, masih bersama saya Suro Kuntobe dari Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga. Masih di dalam acara program Suara Buruh. Kali ini kami ingin mengangkat sebuah tema yang tidak kalah dahsyatnya. Undang-Undang Ciptaker, obat menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Sobat pekerja pembebasan, jika menengok ke belakang, sejak pertama digagas, masyarakat memang diminta percaya bahwa Undang-Undang Ciptaker bisa menjadi obat mujarab bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Undang-undang ini dibuat untuk membuka lebar-lebar pintu masuk investasi yang digadang-gadang bisa menjadi pelumas roda ekonomi, termasuk membuka lapangan kerja. Perekonomian Indonesia memang sudah lama lesu, bukan hanya di masa pandemi. Sejak jauh sebelumnya, ekonomi Indonesia memang sudah mengalami situasi krisis. Lalu saat pandemi terjadi, Indonesia benar-benar jatuh dalam resesi. Terbukti pertumbuhan ekonomi selalu terposisi negatif, pengangguran terus meningkat, dan negara kian tenggelam dalam utang yang berkepanjangan. Dulur, berawal dari pidato pelantikan Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahnya, yakni 20 Oktober 2019. Saat itu ia mengatakan untuk mengatasi tumpang tindih berbagai regulasi, terutama yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan, maka perlu ada sebuah undang-undang sapu jagat yang bisa merevisi banyak undang-undang sekaligus. Hebatnya, pemerintah benar-benar bergerak sangat cepat. Sekitar 4 bulan kemudian, yaitu Februari 2020, draft RUU yang menggabungkan 81 undang-undang menjadi 11 klaster itu akhirnya rampung dibuat. Sementara di DPR sendiri pembahasan dimulai sejak April 2020 hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna pengesahan saat dini hari pada 5 Oktober 2020. Dulur, anehnya, meski penyusunan RUU yang awalnya dikenal sebagai RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja itu diklaim sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, namun proses dan penolakan justru datang dari berbagai elemen di masyarakat. Bahkan aksi-aksi yang dilakukan kaum buruh dan mahasiswa terjadi secara bergelombang, baik sejak masih dalam bentuk draft maupun setelah sah menjadi undang-undang. Mereka rata-rata berpandangan bahwa undang-undang ini benar-benar membawa cilaka. Selain terkesan terburu-buru, undang-undang ini dituding dolim dan syarat kepentingan pengusaha, terutama kapitalis asing. Sebagian lagi menuding undang-undang ini akan menjadi lonceng bahaya bagi lingkungan, mengobrak-abrik status kepemilikan tanah, tak mengakomodasi kepentingan umat Islam dan lain-lain. Namun begitulah rupanya prinsip yang dianut pemerintah ala demokrasi ini. Protes dan keresahan masyarakat tak lebih penting dibanding kepentingan korporasi, termasuk korporasi asing. Hingga undang-undang sapu jagat yang penuh kontroversi ini tetap disahkan oleh DPR, dan rakyat siap menuai resiko berkepanjangan. Demikian sekilas opini dan informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.